Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul dan menyaksikan video ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak Yusuf Ahmadi MHum selaku dosen pengampu mata kuliah studi wacana. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, saya Sri Lasmawati beserta rekan saya Ismail Paujiah. Hari ini kami akan membahas sesuatu yang sebenarnya sering kita dengar, tapi masih banyak yang bingung membedakannya, yaitu teks dan wacana. Kenapa hal ini penting? Karena teks dan wacana adalah konsep dasar dalam linguistik. Tanpa pemahaman yang jelas, kita sering salah kaprah dalam menafsirkan bahasa. Jadi jangan khawatir, pada kesempatan ini kita akan mengupasnya secara santai, step by step dengan contoh-contoh yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Harapannya, materi ini bisa mudah dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Coba bayangkan, setiap hari kita selalu berinteraksi dengan bahasa. Entah itu ngobrol, menonton berita, membaca status di media sosial, atau mendengarkan orang berdebat di televisi. Nah, semua itu sebenarnya bukan sekedar kumpulan kata atau kalimat. Ada sesuatu yang lebih dalam, yaitu teks dan wacana. Kalau kita hanya melihat bahasa sebagai rangkaian kalimat, maka yang kita tangkap hanya permukaannya saja. Tetapi dengan memahami teks dan wacana, kita bisa menggali makna yang lebih dalam. Contohnya, kenapa ada percakapan yang terasa nyaman, nyambung, dan enak didengar. Sementara ada juga percakapan yang justru menimbulkan salah paham, atau mengapa sebuah berita bisa membuat pembacanya merasa optimis, sementara berita lain tentang topik yang sama justru memicu emosi negatif. Jawabannya terletak pada peran teks dan wacana. Artinya, mempelajari ini bukan hanya penting untuk mahasiswa bahasa atau dosen linguistik saja, tetapi juga untuk guru, penulis, jurnalis, bahkan pengguna sosial media. Sekarang, apa itu teks? Kita mulai dari yang pertama, yaitu teks. Secara sederhana, teks adalah produk bahasa yang sudah jadi. Contoh paling dekat adalah tulisan di buku, status di WhatsApp, caption di Instagram, dan berita. Semua itu adalah teks. Para ahli juga mendefinisikan teks dengan cara yang lebih akademis. Misalnya Halliday dan Hasan menyebut teks sebagai satuan bahasa yang bermakna. Bergrad dan Drilles menambahkan bahwa sebuah teks harus memenuhi syarat tertentu agar bisa disebut sebagai teks yang utuh. Harimurti Kridalaksana, pakar linguistik Indonesia, menyatakan bahwa teks adalah rekaman kebahasaan dalam komunikasi. Jadi, kalau disimpulkan, teks adalah akhir dari bahasa, suatu bentuk yang bisa kita lihat, baca, dan dengar. Yang pertama, statis. Teks bersifat tetap, tidak berubah-ubah. Contoh, novel Laskar Pelangi tetap sama isinya dari dulu hingga sekarang. Lalu yang kedua, sebuah teks bisa dipahami tanpa harus mengetahui konteks pembuatnya. Misalnya, pembaca puisi Chairil Anwar tetap bisa dinikmati, meskipun kita tidak mengenal langsung penyairnya. Lalu yang ketiga, memiliki kohesi. Kohesi berarti keterkaitan bentuk. Contoh, penggunaan kata ganti, pengulangan kata, atau konjungsi yang membuat teks terasa padu. Yang keempat, memiliki koherensi, yang berkaitan dengan keterkaitan makna. Artinya,
alur pikiran dalam teks harus jelas dan masuk akal. Dan yang kelima, dapat dibedah strukturnya. Teks bisa dianalisis secara linguistik mulai dari tata bahasa, susunan paragraf, hingga pilihan kata. Singkatnya, teks bukan hanya kumpulan kata, tetapi sebuah bentuk bahasa yang utuh, padu, dan bermakna. Apa itu wacana? Nah, kalau tadi teks adalah produk, sekarang kita bahas wacana. Wacana itu bukan sekedar kata atau kalimat, tapi proses berbahasa dalam konteks nyata. Bedanya apa dengan teks? Kalau teks itu seperti foto, wacana itu seperti video. Foto itu diam, sekali ambil hasilnya sama, sementara video itu hidup, berubah, tergantung momen. Wacana selalu melibatkan konteks, siapa yang bicara, di mana, kapan, untuk tujuan apa. Contoh, kata makan. Kalau diucapkan ibu ke anak kecil, artinya perintah. Kalau diucapkan teman ke teman, bisa jadi ajakan santai. Kalau diucapkan bos ke karyawan saat jam kerja, bisa bermakna undangan makan siang bareng. Jadi, kata yang sama bisa jadi wacana karena konteksnya berbeda. Lalu ada ciri-ciri wacana. Ciri khas wacana yang pertama ada dinamis. Wacana selalu berubah tergantung situasi. Lalu tidak hanya teks, wacana mencakup intonasi, gestur, ekspresi, bahkan hubungan sosial antara penutur. Lalu fokus pada makna dan fungsi sosial. Kita cari tahu kenapa sesuatu dikatakan. Lalu membawa ideologi dan kekuasaan. Misalnya, video politik itu bukan cuma soal kata, tapi ada pesan ideologi yang ingin ditanamkan. Lalu perbedaan teks dan wacana. Kalau tadi kita sudah bahas teks dan wacana secara terpisah, sekarang mari kita lihat perbedaannya dengan cara yang lebih sederhana. Pertama, hakikatnya berbeda. Teks adalah produk bahasa, sesuatu yang sudah jadi, bisa kita lihat, baca, atau dengar. Sedangkan wacana adalah proses komunikasi, bahasa yang sedang digunakan dalam konteks tertentu. Kedua, fokusnya juga berbeda. Teks berfokus pada struktur seperti bagaimana kalimat-kalimat disusun, bagaimana kohesi dan koherensinya. Wacana fokus pada makna, pada konteks, pada ideologi, bahkan pada maksud tersembunyi di balik sebuah tuturan. Ketiga, sifatnya juga tidak sama. Teks bersifat statis, tidak berubah. Misalnya buku, artikel, atau puisi, isinya tetap sama meskipun dibaca berulang kali. Wacana bersifat dinamis. Satu percakapan bisa berubah-ubah tergantung siapa yang berbicara, dalam situasi apa, dan untuk tujuan apa. Contoh gampangnya begini. Kalau Anda membaca berita di koran, itu adalah teks. Tapi kalau Anda mendiskusikan berita itu dengan teman di warung kopi, itulah wacana. Pidato yang dicetak di kertas adalah teks, tapi ketika pidato itu disampaikan dengan intonasi, gestur, dan tujuan politik tertentu, itu sudah masuk ranah wacana. Jadi, teks dan wacana memang saling berhubungan, tapi jelas berbeda. Teks itu bentuk, sedangkan wacana itu makna yang hidup dalam konteks. Lalu ada unsur-unsur teks. Supaya sebuah tulisan bisa disebut teks, ada beberapa unsur penting. Yang pertama ada kohesi atau bentuk, keterpautan kata, kalimat secara struktur, misalnya pakai kata ganti, pengulangan, dan konjungsi. Lalu ada koherensi atau makna, keterhubungan ide, jadi alurnya nyambung dan logis. Lalu ada konteks, teks harus sesuai dengan situasi dan tujuan penulisan. Lalu ada tujuan, setiap teks
pasti ditulis untuk maksud tertentu, misalnya memberi info, menghibur, atau meyakinkan. Teks yang baik mempunyai 7 prinsip. Yang pertama ada kohesi atau hubungan antar unsur bentuk. Yang kedua ada koherensi, hubungan makna yang nyambung. Yang ketiga ada intensionalitas, ada tujuan dari penulis. Yang keempat ada akseptabilitas, bisa diterima pembaca. Yang kelima ada informativitas, memberi informasi baru. Yang keenam ada situasionalitas, sesuai konteks atau situasi. Yang terakhir ada intertekstualitas, terkait dengan teks lain. Unsur-unsur wacana. Kalau kita membicarakan wacana, unsur utamanya adalah konteks. Bahasa tidak pernah berdiri sendiri, tetapi selalu dipengaruhi oleh situasi komunikasi. Siapa yang berbicara, kepada siapa, dalam kondisi apa, dan untuk tujuan apa. Halliday menyebut ada 3 aspek utama dalam wacana. Yang pertama, plot, yaitu bidang atau topik. Apa yang sedang dibicarakan? Misalnya tentang politik, pendidikan, kesehatan, hiburan, atau topik lain. Topik inilah yang menentukan arah wacana. Yang kedua, tenor atau peran sosial, yaitu siapa yang berbicara, kepada siapa, dan bagaimana hubungan sosialnya. Contoh, wacana guru dan murid tentu berbeda dengan wacana antara teman sebaya. Nada bahasa, pilihan kata, dan gaya komunikasi akan berubah sesuai relasi sosial. Dan yang ketiga yaitu saluran, yaitu bagaimana komunikasi berlangsung. Lisan atau tulisan, formal atau informal, langsung secara tatap muka atau tidak langsung, seperti lewat media sosial, surat, atau podcast. Selain 3 aspek itu, wacana juga memperhatikan pragmatik, yaitu maksud penutur. Apa yang sebenarnya ingin dicapai lewat tuturan. Misalnya, udara panas sekali, bisa bermakna permintaan tidak langsung agar kipas dinyalakan. Lalu yang kedua, ideologi. Nilai, norma, atau bahkan kekuasaan yang tersembunyi di balik bahasa. Contohnya, iklan bukan hanya menjual produk, tapi juga membawa ideologi tentang gaya hidup modern. Selanjutnya, jenis-jenis teks. Sekarang mari kita bahas jenis-jenis teks. Teks biasanya dibedakan berdasarkan tujuan komunikatifnya. Seperti yang pertama, teks naratif, berisi cerita dengan rangkaian peristiwa dari awal sampai akhir. Contohnya, dongeng, cerpen, novel, tujuannya menghibur sekaligus memberi pesan moral. Lalu yang kedua, teks deskriptif, menggambarkan objek, tempat, atau suasana secara detail hingga pembaca seolah ikut melihat dan merasakan. Lalu yang ketiga ada teks eksposisi, yaitu menjelaskan informasi atau pengetahuan secara runtut dan logis. Contoh dalam artikel ilmiah. Lalu yang keempat ada teks argumentasi, berisi pendapat yang disertai alasan dan bukti dengan tujuan meyakinkan pembaca. Yang kelima, teks prosedur, menyajikan langkah-langkah melakukan sesuatu, seperti resep makanan atau penggunaan alat elektronik. Lalu yang keenam, teks persuasi, bertujuan membujuk atau mempengaruhi pembaca agar melakukan sesuatu, seperti dalam iklan atau slogan. Dalam kehidupan nyata, teks sering bercampur. Misalnya, iklan bukan hanya persuasi, tetapi juga bisa berisi deskripsi produk dan cara pemakaian. Jadi, teks itu fleksibel sesuai kebutuhannya. Jenis-jenis wacana. Kalau teks lebih menekankan bentuk tulisannya, maka wacana lebih luas karena melibatkan konteks nyata saat bahasa digunakan. Jenis-jenis wacana mirip dengan teks, tapi penekannya pada proses komunikasi. Yang pertama, misalnya wacana narasi.
muncul ketika seseorang menceritakan pengalaman hidup. Contoh, teman bercerita tentang liburannya ke Bali. Bukan hanya isi cerita, tetapi juga intonasi, ekspresi, interaksi dengan pendengar yang membuatnya menjadi wacana. Lalu yang kedua, ada wacana deskripsi. Terjadi ketika seseorang menggambarkan sesuatu dalam percakapan. Misalnya, menceritakan suasana konser musik lengkap dengan keramaian lampu dan suara penonton. Dan yang ketiga, wacana eksposisi. Umumnya ada di presentasi, kuliah, atau seminar. Penutur menyampaikan informasi untuk memberi pengetahuan, biasanya disertai data dan penjelasan sistematis. Dan yang keempat ada wacana argumentasi. Biasanya tampak dalam debat, diskusi, atau pidato. Penutur menyampaikan pendapat dan berusaha meyakinkan audiens dengan alasan dan bukti. Misalnya, debat calon presiden di televisi. Lalu yang kelima ada wacana persuasi. Biasanya muncul dalam iklan, kampanye politik, atau pidato motivasi. Tujuannya jelas, memujuk atau mempengaruhi orang agar mengambil tindakan tertentu. Dan yang keenam, ada wacana dialog. Bentuk paling umum yaitu percakapan dua arah. Bisa tatap muka, lewat telepon, chatting WhatsApp, atau DM Instagram. Dialog selalu melibatkan pertukaran peran antara penutur dan pendengar. Dari sini, kita bisa simpulkan bahwa teks adalah produk bahasa, sedangkan wacana adalah proses berbahasa dalam konteks nyata. Contoh analisis naskah. Kita ambil contoh dari kalimat pemerintah menaikkan harga BBM bulan depan. Kalau dilihat sebagai teks, struktur kalimat jelas, yaitu subjek, ditambah predikat, ditambah objek, dan ditambah keterangan. Kohesinya, penggunaan kata jelas, koherensinya masuk akal, ada hubungan sebab akibat. Kalau dilihat sebagai wacana, jika diucapkan pejabat, maknanya informasi resmi. Kalau diucapkan aktivis, maknanya bisa kritik. Kalau diucapkan warga biasa, bisa jadi ekspresi keluhan. Artinya, kontekslah yang menghidupkan teks menjadi wacana. Lalu ada teori analisis wacana. Dalam studi wacana, ada beberapa teori keren. Yang pertama ada struktural, fokus ke bentuk bahasa. Lalu ada pragmatik, fokus ke tindak tutur. Lalu ada analisis wacana kritis, fokus ke ideologi dan kekuasaan. Lalu ada teori Pandich, wacana adalah teks ditambah kognisi sosial ditambah konteks sosial. Lalu ada teori Feyerabend, wacana punya 3 dimensi, yaitu teks, praktik wacana, dan praktik sosial. Lalu ada teori Foucault, bahasa adalah alat kekuasaan yang bisa menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dikatakan. Lalu ada penerapan studi wacana. Sekarang mari kita lihat penerapan nyata studi wacana. Mungkin ada yang berpikir, wacana itu kan teori, apa gunanya di kehidupan sehari-hari? Nah, justru banyak sekali kegunaannya. Yang pertama dalam pendidikan. Guru bisa menganalisis interaksi di kelas. Misalnya, apakah cara bertanya guru sudah mendorong siswa berpikir kritis atau justru membatasi kreativitas? Analisis wacana bisa membantu guru memperbaiki komunikasi, sehingga proses belajar lebih interaktif. Lalu ada dalam media. Pernahkah Anda merasa satu berita di 2 media berbeda bisa menimbulkan kesan yang berbeda? Itu karena pilihan kata, cara menyusun kalimat, dan sudut pandang dalam pemberitaan. Analisis wacana membantu kita melihat framing media, sehingga kita bisa membaca berita lebih kritis. Lalu ada dalam politik. Pidato politisi selalu penuh strategi. Kata-kata dipilih dengan hati-hati untuk membangun citra
citra, memengaruhi emosi, dan meraih dukungan. Dengan analisis wacana, kita bisa membongkar strategi bahasa ini. Jadi, tidak mudah terpengaruh begitu saja. Lalu dalam iklan. Iklan bukan hanya soal produk, tapi juga soal ideologi yang ditanamkan. Misalnya, iklan parfum sering mengaitkan produk dengan kesuksesan atau daya tarik. Analisis wacana bisa menunjukkan bagaimana bahasa iklan bekerja membentuk persepsi. Lalu dalam sastra, seperti novel, puisi, dan drama bisa dibaca sebagai teks. Tapi kalau dianalisis sebagai wacana, kita bisa melihat lebih jauh bagaimana penulis menggunakan bahasa untuk menyuarakan nilai-nilai, budaya, bahkan kritik sosial. Jadi, studi wacana punya manfaat praktis, membuat kita lebih peka, kritis, dan tidak mudah terjebak pada permukaan bahasa. Kita jadi bisa melihat pesan tersembunyi, nilai, bahkan ideologi yang ada di balik kata-kata. Baik, mari kita simpulkan. Teks adalah produk bahasa, fokus ke struktur. Sementara wacana adalah proses berbahasa dalam konteks, fokus ke makna dan ideologi. Analisis teks penting untuk melihat bentuk bahasa, sedangkan analisis wacana membantu kita melihat makna lebih dalam, termasuk kekuasaan dan ideologi di balik bahasa. Jadi, setelah belajar ini, harapannya kita semua bisa jadi pembaca, penulis, pendengar, bahkan penutur yang lebih kritis. Bahasa itu bukan hanya alat untuk berkomunikasi, tetapi juga alat untuk membentuk realitas. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.